Indonesia saat ini tengah menghadapi peningkatan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrim. Data BMKG mencatat sejak awal tahun 2025 sudah terjadi hampir 2.000 kejadian cuaca ekstrim berupa hujan lebat, angin kencang hingga banjir bandang di berbagai wilayah. Fenomena ini dipengaruhi oleh dinamika atmosfer yang semakin kompleks termasuk pengaruh global seperti El Nino, La Nina, Madden-Julian Oscillation, serta dampak nyata dari perubahan iklim. Situasi tersebut menimbulkan tantangan besar dalam mitigasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan gelombang pasang. BMKG telah memperkuat sistem peringatan dini dengan memanfaatkan radar cuaca, satelit hingga kecerdasan buatan, serta melakukan koordinasi lintas sektor bersama BNPB dan pemerintah daerah. Namun persoalan klasik tetap muncul, yakni keterbatasan akses informasi di daerah terpencil, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pesan peringatan dini yang seringkali masih dianggap rumit dan teknis. Isu ini menuntut kebijakan adaptasi yang lebih serius dari pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, pembangunan infrastruktur tahan bencana, pengelolaan tata ruang berbasis risiko, hingga edukasi publik menjadi kunci agar masyarakat lebih siap menghadapi musim hujan dan fenomena ekstrim. Kesadaran kolektif bahwa cuaca ekstrim bukan lagi peristiwa insidental, melainkan bagian dari pola iklim baru, menjadi penting untuk memperkuat ketahanan bangsa. Dunia akhir-akhir ini mengalami cuaca ekstrim dengan frekuensi yang semakin meningkat. Ini termasuk juga di Indonesia yang untuk tahun ini saja mengalami kejadian cuaca ekstrim dengan jumlah yang luar biasa banyaknya. Misalnya seperti angin kencang, hujan lebat, banjir bandang, dan lain sebagainya. Tentu di sini ada faktor fenomena alam dan juga perubahan iklim dan pemanasan global. Nah, kita sekarang memasuki musim hujan dan tentu saja kita harus mengantisipasi apa saja yang harus kita siapkan karena katanya musim hujan kali ini juga kita akan mengalami yang ekstrim-ekstrim. Nah, untuk itu saya sekarang Insight with Desi Anwar sudah ditemani oleh Kepala BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kita yang sudah sering sekali kita wawancara karena memang ahlinya Bu Dwi Korita Karnawati. Tidak bosan karena memang cuaca ini adalah sesuatu yang menjadi concern kita semua. Bu Rita, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Desi juga tampak selalu segar. Ya, harus segar. Awet muda. Ya. Terima kasih, tapi gini ya Bu Rita, tahun ini ini menurut saya juga agak aneh ya. Kita kan memasuki, ini mungkin dari kacamata kita yang tinggal di Jakarta, musim panas itu banyak sekali hujannya itu. Betul, justru. Coba kita mulai dari tahun ini saja. Betul. Fenomena apa saja yang bisa kita tangkap dan apa yang kita bisa pelajari dari pattern atau pola cuaca yang terjadi tahun ini? Betul sekali yang Mbak Desi sampaikan. Jadi tahun ini sesuai hasil prediksi BMKG, jadi sebelum memasuki musim kemarau, saat masih musim hujan, atau kalau mulai di musim hujannya ya, di saat musim hujan itu pun sesuai hasil prediksi, musim hujannya meskipun secara umum normal, namun ada variasi secara harian, itu kondisi ekstrim semakin meningkat intensitasnya dan durasinya semakin panjang saat musim hujan itu. Dan saat musim hujan sekitar bulan sekitar bulan April itu BMKG atau bahkan Maret BMKG sudah mulai memprediksi musim kemarau nanti bagaimana. Dan saat itu BMKG memprediksi bahwa musim kemarau akan dimulai terlambat dan diakhiri lebih cepat, artinya lebih pendek. Dan di musim kemarau itu waktu bulan Maret BMKG memprediksi hujan bulanan rata-rata di atas normal. Di atas normal. Jadi Ya. kita musim kemarau ini masih ada hujan. Ada ya? hujan dan di atas normal untuk rata-rata 30 tahun curah hujan bulanan. Rata-rata 30 tahun terakhir curah hujan bulanan
normalnya itu lebih rendah dari yang diprediksi BMKG. Jadi musim kemarau ya bahasa mudahnya itu bahasa ilmiah, bahasa mudahnya musim kemarau sudah diprediksi akan mengalami curah hujan yang lebih tinggi daripada biasanya. Dan durasinya juga bisa lebih panjang. Itu yang diprediksi oleh BMKG. Dan itu memang sudah yang terjadi. Memang kan nyaris kemarinnya sangat hampir tidak ada. Karena memang mulainya terlambat, berakhirnya juga lebih cepat. Dan bahkan sesuai yang kami prediksi, kemudian kami kan memprediksi musim hujan berikutnya. Nah, itu kami memprediksi mulainya musim hujan itu tidak seragam. Ada wilayah yang saat musim kemarau itu dia sudah masuki musim hujan, beberapa wilayah termasuk sebagian dari Sumatera, sebagian Jawa termasuk Jabodetabek ya. Sebagian wilayah itu memasuki musim hujan saat masih bulan Agustus September yang harusnya musim kemarau. Itu prediksinya dan itu benar, itu terjadi. Dan puncak musim hujannya, jadi kan setiap musim hujan ada puncaknya. Biasanya normalnya itu ya kalau nggak Desember, Januari atau kalau nggak Januari, Februari. Ini dimulai November sudah mengalami puncak musim hujan untuk sebagian wilayah Indonesia, terutama bagian barat. November hingga Desember, ada yang Desember. Kemudian wilayah timur, selatan itu ada yang puncak musim hujannya Januari dan Februari. Artinya mulainya musim hujan ataupun puncak musim hujannya itu beragam. Tidak kompak, serempak gitu ya. Tergantung wilayah masing-masing. Sehingga kejadian hujan ekstrim itu pun akan menyebar hampir merata. Mulai November itu kan puncak. November, Desember, Januari, Februari. Nah, ini artinya kan kesiapsiagaan atau kewaspadaan ini harus lebih alert ya, lebih kita tingkatkan. Dan bahkan saat peralihan musim dari musim kemarau ke musim hujan, yaitu di bulan September, itu tanggal 9-10 September, Bali yang harusnya masih peralihan musim sudah mengalami hujan ekstrim sampai 385 mm, bahkan update-nya 400 mm. Itu harusnya turun dalam waktu 1 bulan lebih. Rata-rata 1 bulan itu biasanya kalau dikatakan tinggi itu 300 mili sampai 500 mili. Bali itu harusnya 1 bulan sekitar 300 mm. Sekarang 1 hari 385 mm. Jadi jauh dalam 1 di atas hari. Rata-rata ya. Jadi lompat, ekstrimnya makin lompat. Jadi untuk tahun ini kita musim hujannya mulai lebih awal dengan puncaknya juga lebih awal di bulan November ya. Iya betul. Akan kira-kira berlangsung berapa bulan musim hujan itu sendiri atau kita tidak akan masuk musim kemarau sama sekali tahun depan? Kami memprediksi sekitar berakhirnya juga tidak bersamaan ya. Ada yang sudah berakhir di bulan beberapa wilayah itu bulan Februari Maret sudah mulai berakhir, tapi ada yang berakhir sampai April Mei. Jadi juga tidak bersamaan. Misalnya kemarin itu ada suatu wilayah yang justru mereka mengatakan di bulan Maret itu sudah berakhir musim kemaraunya. Jadi puncaknya malah bulan ini. Organisasi Meteorologi Dunia dan FAO itu memproyeksikan di pertengahan abad sekitar tahun 2050 dapat terjadi kelangkaan pangan secara global. Termasuk Indonesia ini kerawanan untuk kelangkaan pangan itu tingkat menengah. Sekarang kalau kita lihat ya penyebabnya, kenapanya, kan kita sering bicara mengenai berbagai fenomena seperti El Nino, La Nina, dan juga sekarang kan perubahan iklim, pemanasan global yang semakin lama semakin intens. Mungkin Bu Rita bisa menggambarkan ya penyebab utamanya overallnya, khususnya dari 1 tahun terakhir ini, dan apa yang kita bisa antisipasi untuk tahun depan lebih banyak ke El Nino-nya atau La Nina-nya atau serta ini
tren dari pemanasan global itu sendiri, suhu yang semakin meningkat? Ya. Jadi penyebab itu kita mulai dari realita dulu, data observasi secara global ataupun secara nasional dan secara lokal. Observasi global dunia yang dilaporkan oleh Organisasi Meteorologi Dunia berdasarkan data yang dikumpulkan dari seluruh dunia, itu kenaikan suhu udara permukaan dibandingkan masa pra-revolusi industri sekitar tahun 1850 sampai 1900, 200 tahun lalu lah. Ya sekitar itu, hingga tahun 2024 itu sudah mencapai 1,55 derajat Celcius. Itu tren itu. Sudah melampaui 1,5 derajat Celcius. Padahal seharusnya kesepakatan dalam Paris Agreement, angka 1,5 ini harus dijaga paling tidak sampai tahun 2100. Ya. Baru 2024 sudah melampaui. Baru seperempat jalan ya. Baru seperempat jalan. Jadi karena memang itulah salah satu indikator terjadinya pemanasan yang global. Itu penyebab utama salah satunya yang sifatnya global, yaitu pemanasan global. Kenapa bisa terjadi pemanasan global? Karena dari monitoring sekitar 31 Global Atmospheric Watch. Jadi di dunia ini ada Atmospheric Watch, pemantau, atau kalau watch itu sebenarnya kan pengawas ya, pemantau atmosfer global. Di dunia ini ada 31. Salah satunya ada di Bukit Kototabang, Sumatera Barat yang dilakukan oleh BMKG. Nah ini highly jadi, standard dan akurat ya tentu saja. Very akurat karena harus selalu dikalibrasi. Kami juga diaudit ya, dipantau juga kami dibantu NASA, dibantu institusi riset atmosfer global seperti yang di Swiss gitu ya. Nah hasil pemantauan baik yang global ataupun yang dipantau oleh Indonesia terindikasi data kenaikan gas-gas rumah kaca meskipun di lokasi yang di hutan perawan. Yang jadi, seharusnya tidak itu ada polusi, justru menyerap ya oksigen ya betul, di situ. Harusnya kan banyak hutannya. Di lokasi Bukit Kototabang itu masih hutan, dan di lokasi di negara-negara lain di dunia itu biasanya di Alpen itu kan nggak ada polusi di sana. Itu kenaikan gas rumah kaca secara global sedikit lebih tinggi daripada di Indonesia, yaitu sudah mencapai sekitar 420 konsentrasi CO2-nya itu sudah mencapai kurang lebih 400 ppm. Di Indonesia sekitar 315 ppm. Itu tahun 2024. Jadi kualitas udara kita semakin lama semakin buruk ya ternyata. Semakin buruk, dan secara global lebih buruk lagi. Namun khusus di Jakarta itu melampaui rata-rata global. Indonesia secara umum itu masih lebih rendah, tapi kalau diambil sampel Jakarta itu melampaui. Dan terasa ini. Terasa. Sangat terasa nih polusi di Jakarta. Betul. Dan itulah yang mengakibatkan karena kenaikan suhu yang sudah sangat signifikan, suhu muka air laut di Indonesia ini juga semakin hangat. Saat ini tuh masih hangat. Di musim kemarau itu juga masih hangat. Jadi melampaui 26,5 derajat Celcius. Harusnya di bawah itu. Sekarang semakin hangat. Karena suhu muka air laut makin hangat, suhu permukaan udara makin hangat, akibatnya siklus hidrologi itu digas, kayak dipacu. Jadi proses menguapnya uap air dari permukaan air ya, dari danau, dari sungai, dari laut, penguapannya tuh kayak direbus itu loh, mendidih gitu, makin digenjot, makin menguap ya, makin heboh, makin masif, sehingga awan-awan yang terbentuk pun makin masif dan makin cepat. Dan ini yang menyebabkan cuaca ekstrim. Nah, itu tadi secara global, bahkan secara regional itu juga memperparah. Ya, akibat tadi suhu permukaan yang makin meningkat dan suhu muka air yang makin meningkat, maka Samudra Pasifik dan Samudra Hindia itu suhu muka air lautnya dibandingkan dengan suhu muka air laut di Indonesia juga mengalami gap. Sehingga gap suhu muka air laut ini mengakibatkan adanya
aliran massa basah dari Samudra Hindia itu karena para pakar klimatologi mengatakan dipole mode index yang negatif. Jadi perbedaan suhu muka air laut antara Samudra Hindia dengan Kepulauan Indonesia, maka terjadilah aliran massa udara basah dari Samudra Hindia ke Indonesia. Demikian juga dari Samudra Pasifik ke Indonesia. Massa udara basah di Indonesia ini, pertemuan dari dua samudra ini semakin menguatkan proses pembentukan awan-awan, apalagi lautnya tuh semakin hangat, semakin panas, semakin mendidih, sehingga makin terpacu lagi. Belum lagi kalau secara masih regional ya, ada Madden-Julian Oscillation, yaitu pergerakan arak-arakan awan hujan sepanjang khatulistiwa melintasi Samudra Hindia dari sebelah timur Afrika. Jadi cuaca di Kemayoran, di Jakarta itu dipengaruhi juga oleh cuaca jauh di sana di timur Afrika. Itu muncul awan-awan hujan yang berarak-arakan melintasi ekuator masuk wilayah Indonesia. Itu menambah akumulasi awan-awan hujan. Dan juga gelombang atmosfer yang ada di ekuator kita di wilayah Indonesia juga semakin aktif. Semua itu terjadi bersamaan dan mengamplifikasi satu sama lain. Lokal, apalagi di lokal, kita topografinya bergunung-gunung. Kondisi topografi yang bergunung-gunung ini juga meningkatkan orografis ini. Secara lokal juga pembentukan awan hujan juga semakin meningkat. Dan ini akan semakin, trennya akan seperti ini terus-menerus. Istilahnya kalau dunia ini, kalau bumi ini panci gitu dan ada air dan airnya sudah makin lama makin mendidih, ini akan mendidihnya akan semakin besar gitu, akan semakin banyak gitu. Semakin banyak. Berapa tahun ke depan? Nah, karena ini kan katanya suhunya juga akan diprediksi semakin lama semakin meningkat, kecuali kita secara global bisa berhasil menurunkan ya paling tidak untuk gas rumah kaca dan membawa suhunya itu di bawah 2 derajat peningkatannya. Tapi kalau tidak bisa teman-teman klimatologi itu memprediksi, istilahnya memproyeksi proyeksi dengan asumsi apabila kita gagal mengendalikan laju kenaikan suhu. Jadi ini proyeksi yang skenario terburuk, skenario kegagalan. Kenaikan suhu permukaan itu akan melompat menjadi 3,5 derajat Celcius lebih hangat dibandingkan masa 200 tahun yang lalu di tahun 2100. Pada tadi sudah diingatkan dalam Paris Agreement jangan melampaui 2 derajat Celcius, bahkan sebaiknya 1,5 derajat Celcius itu maksimum. Tapi 1,5 saja sudah kita lampaui sekarang. Nah, di Indonesia ini kemungkinan skenario terburuk kalau kita gagal mengendalikan laju kenaikan suhu, kenaikannya menjadi 0,5 derajat Celcius. Itu dampaknya. Dan skenario future dengan terburuk itu, teman-teman BMKG menganalisis, memproyeksikan hal itu akan berdampak kenaikan curah hujan ini bisa melampaui 20% dari curah hujan rata-rata 30 tahun terakhir. 20%. Itu terutama untuk wilayah Indonesia bagian utara dan tengah. Sebagian wilayah Indonesia bagian selatan itu mengalami penurunan curah hujan. Jadi makin kering. Makin kering dan makin ini ada implikasinya juga terhadap kehidupan manusia kan, kalau ada kemarau terus-terusan. Betul, bisa melampaui 9% lebih kering itu. Nah, jadi itulah kira-kira tren ke depan seperti itu. Dan ini diprediksi dengan secara ilmiah kan? Ilmiah dengan data yang dan akurat ya, dan kita bisa melihat akurat tren ini kalau tidak dikendalikan bukan secara hanya Indonesia saja, seluruh dunia harus seluruh dunia. Ini kan masih menjadi kontroversi ya, apalagi dengan Amerika Serikat yang justru ingin menggenjot penggunaan BBM-nya, fossil fuel-nya dan lain sebagainya. Jadi kalau prediksinya itu kira-kira kita Indonesia masuk Indonesia Emas tahun 2045 itu akan seperti apa kalau ini tidak ditangani dengan baik? Seperti apa? Curah hujannya itu akan seperti apa?
ke ekstrim ya, situasi ekstrim Betul. dari kemaraunya itu seperti apa nanti? Kalau tidak ditangani dengan baik, itu tadi sebagian wilayah mengalami ekstrim basah. Curah hujan meningkat sampai 15%. Dan itu menjadi suatu kenormalan baru. Jadi kalau sekarang The new kita normal. New normal. Jadi curah hujan ekstrim itu semakin sering, intensitasnya semakin melompat, dan durasinya semakin panjang. Khususnya kalau di Indonesia kita kan kepulauan ya, kira-kira daerah mana, wilayah mana yang makin akan Basah. jauh lebih Iya. terdampak dengan situasi ini? Iya, terutama wilayah bagian utara, misalnya sebagian Sumatera yang bagian utara, Kalimantan, apalagi Kalimantan, kemudian Papua juga, kemudian Jawa ini juga terutama kena, yang kecuali yang bagian selatan ya. Itu kering justru. Kering, justru semakin kering. Nusa Tenggara Timur, selatan itu semakin kering. Jadi itu ekstrim juga semakin kering, ini semakin basah. Bahkan kalau kita melihat lagi global, Organisasi Meteorologi Dunia dan FAO itu memproyeksikan di pertengahan abad sekitar tahun 2050 dapat terjadi kelangkaan pangan secara global. Termasuk Indonesia ini kerawanan untuk kelangkaan pangan itu tingkat menengah. Iya, dan ini pasti akan menimbulkan konflik, peperangan, Iya, dan lain sebagainya. betul. Kan? Karena kita juga nggak bisa impor. Mereka juga pada butuh makanan. Kita juga perlu. Nah, itu mungkin bisa jadi konflik sosial. Ya, ya, makanya kita harus memang fokus ya, ketahanan pangan kita harus dijaga. Punahnya dinosaurus itu karena antara lain perubahan iklim dan bencana. Dinosaurus yang gede, Dan ya, mereka berjuta-jutaan tahun Berjuta-juta itu tahun. menjadi akhirnya makhluk yang- punah. Jadi kita kalau nggak mau ya kita punah bersama. Anak cucu kita bisa punah. Ini kan informasi, dan informasi jangka panjang yang memang perlu diketahui oleh kita semua, apalagi untuk pemerintah dan juga pembuat kebijakan ya. Ini sudah terus-menerus di sharing Bu Betul. Rita, dengan berikutnya apa cara penanganannya yang Betul. baik, karena ini kan akan berdampak terhadap tata kelola kebijakan kita semua untuk memitigasi Dan beradaptasi juga, ya, mitigasi, mitigasi dan adaptasi, dan yang adaptasi. lebih penting lagi kita menyiapkan diri kan, apalagi negara kepulauan katanya juga sudah banyak Iya, yang makin tenggelam. Tenggelam, kan? iya betul. Tenggelam karena perubahan. Jakarta juga bagian utaranya semakin lama semakin tenggelam. Indonesia lebih parah karena tenggelamnya tidak hanya karena kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim, secara tektonik ini pulaunya itu juga semakin turun secara tektonik. Jadi kecepatan penurunan atau kenaikan muka air laut itu mencapai lebih dari 4 cm Iya. dalam per tahun. Nah, apa yang harus dilakukan? Betul sekali, adaptasi dan mitigasi. Nah, untuk mitigasi itu kami tidak bisa melakukan sendiri. Harus secara gotong royong, kolaborasi. Antara lain kami dengan Bappenas. Bappenas kan sudah merancang rencana pembangunan jangka menengah, jangka panjang yang berketahanan iklim dan bencana. Dengan data-data yang kami masukkan. Kemudian dengan Kementerian PUPR, kami menyampaikan ke Kementerian PUPR kejadian baik di Bali dan dulu di Bekasi, di Jawa Barat, Jabodetabek, seandainya tata kelola sumber daya air itu sempurna, artinya terpelihara, tidak ada sedimentasi, dan seandainya tata guna lahan pun terkelola dengan baik, tidak ada penggundulan hutan, tidak lahannya ada longsor, tidak ada intinya. longsor, Penyerapan airnya juga masih baik. bagus. Seandainya itu kondisinya, tetap akan terjadi bencana banjir longsor. Karena apa? Karena infrastruktur yang ada saat ini itu didesain berdasarkan kondisi iklim dan cuaca sebelum ada isu perubahan iklim. Seperti bendungan itu dibangun, ada yang didesain di tahun 1950, didesain tahun 1960 atau bahkan sebelumnya. Jadi Ini masih business as usual lah istilahnya. Iya, jadi saat mendesain mereka sudah ada skenario untuk
menampung hujan untuk 100 tahun ke depan. Itu sudah dibuat. Tapi skenario 100 tahun ke depan di tahun 1950 itu tidak membayangkan akan terjadi perubahan iklim ini. Sehingga memang infrastruktur itu desainnya memang tidak disiapkan untuk menghadapi. Itu seandainya tata guna lahannya bagus, kemudian infrastrukturnya bagus. Apalagi tata guna lahannya sudah banyak berubah. Jadi makin parah. Dan hujannya pun memang terbukti makin ekstrim. Nah, jadi policy atau kebijakan untuk ini tadi tidak hanya sekedar mencegah bencana, mitigasi bencana, ataupun itu juga untuk ketahanan pangan kan, ketahanan energi, karena tata kelola air ini juga terkait untuk swasembada pangan, ketahanan energi, ketahanan air, itu semestinya harus science-based policy itu harus kuat. Tapi bukannya sudah ada desain seperti itu, Bu Rita? Kami baru mulai koordinasi. Jadi data sudah ada. Jadi kan harus dibuat semacam blueprintnya, tahu berapa 20, 30, 40. Itu sedang berproses, terutama di Menko Infrastruktur dan juga Kementerian PUPR. Jadi kami mengawal ya, terutama menyampaikan data dan analisis. Ini sedang itu kira-kira berapa waktu dibutuhkan dan siapa saja yang dilibatkan. Ini memerlukan visi yang sangat-sangat jangka panjang. Sementara kan kita tahu pemerintahan kita kan biasanya kan jangka pendek ya. Kita setiap 5 tahun berganti administrasi. Itu nah, supaya ini bisa dijadikan semacam fundamental design untuk kita memitigasi dan beradaptasi terhadap fenomena yang global yang tidak bisa kita pungkiri. Ya, kan masih banyak juga yang denial kalau saya lihat ya. Ini kan hanya masih nantilah nggak akan suatu kita hidup. Tetapi secara ilmiah dan itu sudah terbukti dan kita sendiri sudah merasakan banjir di tempat yang tidak biasa banjir misalnya. Nah, ini bagaimana untuk menghindari pergantian ini ya. Dan ada sense of crisis lah sehingga desain ini betul-betul dibuat dari sekarang. Barangkali ini pemikiran kami itu sebaiknya blueprint science-based policy itu diperkuat secara legal dalam jangka panjang. Kalau legal aturan gitu apa peraturan pemerintah atau undang-undang atau perpres itu kan mengikat siapapun yang akan memimpin negara semestinya. Karena kalau tidak belum tentu akan berkelanjutan, diteruskan. Ini kita untuk seluruh negeri ini. Nah, kira-kira desain yang terbaik untuk beradaptasi, mitigasi sehingga anak cucu cicit kita semua bisa hidup dengan istilahnya tidak harus dalam kesulitan. Desain yang terbaik nomor 1 harus science based, dan science based itu mutlak berbasis data. Kadang-kadang kita mengabaikan data, dan yang memprihatinkan kadang-kadang data observasi pun kualitasnya nggak bagus. Jadi kita tuh sulit mencari data itu. Tapi kita punya nggak instrumennya? Kalau BMKG kebetulan ketat karena mayoritas dari kegiatan tugas BMKG itu adalah observasi, mengelola data itu. Jadi tanggung jawab kami itu benar-benar KPI-nya tuh bagaimana data quality dan data continuity. Data ada yang ratusan tahun lebih, sejak zaman Hindia Belanda juga ada. Itu mutlak dibutuhkan. Dari data tersebut, observasi, monitoring itu juga harus ketat. Demikian juga data itu kan tidak hanya di BMKG. Di PU itu juga data tentang sungai, tentang debit sungai, itu juga semua data harus dijaga kualitasnya. Kemudian di pertanian, data tentang tanah, tentang observasi bagaimana kesuburan tanah, bagaimana pengaruh iklim, dan kita semua harus saling terintegrasi. Kolaborasi gotong royong itu dalam bentuk digital. Tidak hanya kita saling kenal ya, saling diskusi, nggak cukup. Harus data itu saling digitally itu kitanya tidur integrated, connected dan accessible. Sangat mudah diakses. Sekarang belum itu seperti itu atau sudah menuju ke situ? Menuju ke sana. Cuma yang
harus dijaga itu adalah quality dan continuity-nya. Dan itu belum semua. Yang sudah terintegrasi itu dari BMKG dengan PU dan dengan Kementerian ESDM. Padahal kan masih perlu banyak yang lain. Nah, ini yang perlu. Jadi berbasis data baru kita bisa merumuskan, menyusun blueprint dan juga secara terintegrasi. Analytical collaborative action itu. Dan nanti disusunlah suatu blueprint ya yang tentunya ada short term. Saya yakin Bapak-bapak Bappenas itu sudah paham semua. Tinggal implementasinya dan harus menjadi mainstreaming untuk program pembangunan, untuk infrastruktur, untuk swasembada pangan, ketahanan pangan, untuk energi, untuk seterusnya menjadi mainstreaming dasar untuk memutuskan akhirnya bagaimana membatasi gas rumah kaca itu. Contoh yang sudah bagus mobil listrik. Bagaimana menggencarkan mobil listrik atau public transport. Itu kan sebenarnya mengendalikan gas rumah kaca. Kalau itu masif di seluruh Indonesia, insya Allah nightmare, mimpi buruk 3,5 derajat Celcius dan kenaikan hujan menjadi semakin ekstrim, suatu kenormalan baru, insya Allah itu akan terhindari. Kalau tidak, ini mohon maaf, ini ilmuwan klimatologi ini sebetulnya ada rasa yang khawatir. Sebagai contoh ada satu paper yang membahas tentang perubahan iklim. Ternyata perubahan iklim ini kan sudah terjadi beberapa kali kejadian siklusnya secara alamiah. Contohnya 400 juta tahun yang lalu sampai 200 juta tahun yang lalu itu juga terjadi perubahan iklim. Ada mini ice age kan waktu itu juga. Iya, tapi alamiah. Kejadian selama 400 sampai 200 berarti 200 juta tahun. Kenaikan suhu itu sekitar 8 sampai 10 derajat Celcius. Tapi selama 200 juta tahun, kita selama berapa tahun? 30 berapa tahun? 100 tahun. Selama 100 tahun itu 1,5 derajat Celcius. Jadi lebih dari 1 juta kali lebih cepat dibandingkan zaman dinosaurus. Punahnya dinosaurus itu karena antara lain perubahan iklim dan bencana. Dinosaurus yang gede dan mereka berjuta-juta tahun menjadi akhirnya punah. Jadi kita kalau nggak mau ya kita punah bersama, anak cucu kita bisa punah. Jadi semacam itulah ekstrim paradoksnya. Nah ini blueprint itu kalau kita ini kan harus segera ya. Sementara kalau kita lihat kan pemerintah memang punya target-target untuk menurunkan emisi net zero emisi 2060. Ya, betul. Tapi kalau sekarang saja sudah naik 1,5 derajat, sebenarnya 2060 sepertinya jangan-jangan kita terlambat ya Bu Rita, karena setiap 0,5 derajat saja dampaknya kan sangat ekstrim ya bagi cuaca. Ya. Perlu ada literasi, edukasi dan advokasi. Dan itu harus, kalau menurut kami sebagai BMKG, yang memulai harus kami. Jangan mengharapkan masyarakat udah tahu sendiri. Harusnya kami yang bertanggung jawab untuk membuat mereka tahu. Ngomong-ngomong sekarang kita dalam fase La Nina atau El Nino, dan saya ingat waktu itu dulu kan siklusnya kan panjang ya, setiap La Nina sama El Nino bisa 7 tahun. Atau sekarang dikompres jadi. Ini La Nina tahun 2020 terjadi berturut-turut sampai 2022. Lalu terjadi El Nino 2023. Sebelumnya El Nino 2019. Jadi 4 tahun sudah El Nino. Ini para pakar iklim khawatir sekitar 2027 itu juga akan El Nino lagi. Kalau sekarang prediksi BMKG masih normal. Meskipun beberapa negara sudah mengantisipasi trennya La Nina untuk beberapa negara. Tapi di Indonesia ini kami masih berdasarkan perkembangan suhu muka air laut di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia terhadap wilayah Indonesia itu masih normal sementara. Tapi kami masih terus memonitor karena beberapa negara ada yang mengindikasikan
kemungkinan laninya. Iya, dan sementara itu kan es di kutub utara dan selatan juga sudah semakin mencair. Ini berarti kan permukaan itu laut semakin meningkat. Nah, ini implikasinya kan sangat kuat bagi kita negara kepulauan ini. Mungkin kita akan kehilangan bukan saja jumlah pulau yang kita miliki, tapi area tempat tinggal pesisirnya, dan juga area di mana kita bisa bercocok tanam, kita bisa pertanian dan lain sebagainya. Nah, ini kembali ke blueprint yang diperlukan, yang harus ada sense of crisis ini. Apa-apa saja yang ini kan data sudah ada, misalnya sekarang data perlu diintegrasikan. Tapi pengolahannya sehingga diterjemahkan ke dalam implementasi berupa kebijakan, dan kebijakan harus sampai ke daerah juga, kan? Betul. Nah, ini seperti apa idealnya, dan apakah Bu Rita ini yang diperlukan kan harus ada fokus termasuk anggarannya. Misalnya sekarang kalau menghadapi permukaan laut yang naik, bagaimana apa yang harus kita lakukan kepada pesisir kita misalnya, atau di daerah yang nanti lahannya lebih banyak di bawah air, atau dengan airnya kan juga bukan air yang kita bisa minum misalnya. Ini kan berarti ada kerusakan terhadap ini tanah ataupun wilayah yang biasanya kita gunakan untuk betul sekali. Hidup. Iya, betul sekali. Jadi sekali lagi harus berbasis data. Dari data itu kita harus mampu memprediksi dampak. Dampaknya itu apa saja dengan kenaikan suhu, selain ada kenaikan muka air laut, lalu dampak itu tidak hanya single impact. Sekarang itu lebih sering terjadi multiple impact. Jadi kayak butterfly effect. Itu dampaknya tuh saling terkait, jadi fenomenal. Itu yang harus, sebelum kita menentukan bagaimana langkah mitigasinya, kita harus menghitung dulu hazard atau bahayanya dan risikonya itu seberapa besar. Untuk memahami risiko seberapa besar, pahami dulu tren fenomenanya. Sehingga nanti kami khawatir ada multiplier impact dari kenaikan suhu tadi. Selain kenaikan muka air laut, juga tadi berdampak pada pertanian, juga berdampak pada keselamatan juga kan, jadi potensi bencana juga semakin meningkat. Lalu apalagi, dan harus secara geospasial. Jadi di mana dampaknya mau seberapa serius, dan durasinya seberapa panjang. Dampak itu kan ada yang sifatnya temporary, short term. Tapi ada dampak kalau kenaikan muka air laut itu kan dampaknya long term. Pasti. Nah, apalagi kalau sudah mempengaruhi kita kehilangan inilah wilayah permukiman, itu kan sudah long term. Dan dampak itu mestinya tidak hanya pada lingkungan, tapi juga dampak secara sosial dan kestabilan sosial politik. Karena kami memiliki data, ada korelasi yang sangat dekat antara kejadian El Nino dengan kejadian gejolak sosial politik, kejadian G30 SPKI, kejadian dekret presiden, kejadian reformasi. Dan itu semua ada kaitannya dengan ada lingkungan ya? Dengan El Nino, lingkungan. Itu ada. Sehingga poinnya dalam blueprint tadi, dampak itu harus diidentifikasi, dihitung secara geospasial dan intensity. Ada nggak yang menghitung ini? Karena kalau kita lihat dari segi sejarah juga, misalnya sejarah bukan saja berbasis ini ya bencana, tapi berbasis peperangan. Itu kan salah satunya itu karena misalnya ada migrasi manusia yang harus mereka melarikan diri dari bencana, apakah itu bencana alam ataupun bencana karena kelaparan dan lain sebagainya. Dan itu berkaitan dengan gagal panen misalnya. Nah, ini kan menjadi bencana, pemicu manusia nanti bisa jadi konflik migrasi, lalu saling berebut tempat. Saling berebut tempat, perang dan lain sebagainya. Itu. Nah, ini ada nggak ahli-ahli yang membuat semacam skenario building of Mestinya ini biasanya ada. kita lihatnya nontonnya di film-film Hollywood Tapi kadang-kadang film apokaliptik, kadang-kadang ada benarnya. Planet bumi sudah tidak layak untuk dihuni sehingga mencari tempat di luar angkasa dan lain sebagainya. Ini ada nggak yang secara biasanya yang mengkoordinasikan itu Bappenas, ya. Tapi Bappenas menginvite beberapa pihak, tidak hanya kementerian lembaga, misalnya dari research institute, dari university, itu dikolektifkan
secara terintegrasi. Ada PUPR, ada pertahanan keamanan, Wantana, sekarang namanya Dewan DPN, Dewan Pertahanan Nasional, itu juga mengkaji hal tersebut. Jadi sebaiknya mengkajinya tidak sendiri-sendiri. Yang khawatir tuh semua mengkaji sendiri-sendiri. Alangkah lebih baik kalau itu dihimpun, entah di bawah Bappenas atau tadi ada Dewan Pertahanan Nasional, semua dikaji dan masing-masing saya yakin pakarnya itu pasti ada. Dan ahli sejarah pun diperlukan karena sejarah itu juga ada korelasinya dengan hasil analisis ini juga. Nah, kalau itu semua sudah teridentifikasi, baik secara spasial, geospasial, dan temporal, lalu ada kita mereview kejadian Perang Dunia I, Perang Dunia II, itu pasti ada keterkaitannya. Awal konflik itu kan pasti Ya, dengan pasti. kondisi Dengan kondisi lingkungan, alam, ekonomi, itu pasti. pangan, kelaparan, dan lain Nah, sebagainya. nah. Tapi tadi ada yang menarik ya Bu Rita mengatakan ini harus di mainstream karena Ya. apalagi dengan kita ya seperti negara demokrasi ini di mana peran pemerintah dan pemerintah daerah itu sangat penting ya. Nah, bagaimana apalagi setiap 5 tahun kan ada pergantian dan mungkin tidak nggak nyambung lah istilahnya atau pemahaman seperti ini. Bagaimana supaya ini tuh semua merupakan bagian dari blueprint masing-masing daerah, khususnya daerah yang rawan ya terdampak. Ini selama ini bagaimana, ada nggak pemahaman terhadap itu Bu Rita lihat? Antisipasi bagaimana membangun tata kelola inilah wilayahnya, pemahaman bahwa ini sesuatu yang harus ditangani. Sebetulnya upaya itu ada. Contohnya ini di Kota Palu. Kota Palu itu kan mengalami bencana, ini kebetulan bukan iklim ya, tapi sama-sama disaster. Disasternya tahun 2018. 2009 sampai 2014, Bappenas, BNPB, pemerintah daerah, dan masyarakat, bahkan DPRD-nya, itu secara kolaboratif itu sudah menyiapkan blueprint. Ada kajian studi dengan perguruan tinggi, melibatkan perguruan tinggi setempat, lalu ada capacity building menyekolahkan. Itu sudah ada waktu itu. Namun sekali lagi 2014 pergantian pemimpin daerah, itu semua tidak hilang dipakai. ilmunya. Nggak dipakai. Karena waktu itu belum sempat dilegalkan. Meskipun DPR terlibat, tapi belum sempat menjadi suatu perda atau suatu aspek legal dari suatu blueprint. Sehingga tidak dilakukan apa-apa, artinya sudah ada tapi tidak diimplementasikan. Dan saat 2018, karena saat itu masih dijaga, itu tidak terjadi gempa, tidak terjadi tsunami, tidak terjadi bencana. Saat semuanya itu siap. Tapi begitu ini tidak diterapkan, terjadilah itu disaster. Jadi situ kuncinya. Kuncinya adalah legalitas. Legal aspek itu menurut kami sangat penting. Sudah ada legal aspeknya saja, tidak ada law enforcement. Nah, law enforcement itu pun sebetulnya sangat penting. Berarti kan harus ada permintaan atau demand dari masyarakatnya sendiri kan. Biasanya kalau masyarakat juga paling tahu ya mengenai kondisi daerahnya itu sendiri. Bagaimana untuk menciptakan masyarakat yang betul-betul adaptif dan selama ini kan BMKG ada peringatan dini dan lain sebagainya, itu bagaimana supaya masyarakatnya sendiri itu memiliki ketahanan atau juga pengetahuan bagaimana melakukan adaptasi dan mitigasi. Betul. Jadi perlu ada literasi, edukasi, dan advokasi. Dan itu harus, kalau menurut kami sebagai BMKG, yang memulai harus kami. Jangan mengharapkan masyarakat udah tahu sendiri. Harusnya kami yang bertanggung jawab untuk membuat mereka tahu. Sehingga kami ada sekolah lapang iklim, sekolah lapang gempa bumi, sekolah lapang cuaca untuk nelayan, sekolah lapang cuaca untuk penerbangan. Dan itu dimulai dari, menurut kami, karena ini suatu negara yang bertanggung jawab ya pemerintah kami, namun menggandeng pihak-pihak yang non pemerintah. Ada LSM itu kami ajak bersama, akhirnya sebagai champion mereka yang akan bergerak melanjutkan.
Tapi biasanya masyarakat lokal atau local wisdom itu kan mereka tahu Masih. yang sudah lama tinggal di situ, Iya. mereka bisa membaca Bisa. alam lah istilahnya, seperti nelayan, mereka tahu kapan melaut, kapan untuk. Benar. Ya. Local wisdom itu ada, tapi mohon maaf, yang menguasai local wisdom itu kaum yang sudah sepuh, yang sudah lanjut usia. Anak-anak muda itu nggak attract gitu loh. Jadi bagaimana justru kita mempopulerkan dari para sesepuh tadi, local wisdom itu diangkat menjadi dalam bentuk yang lewat sosmed, yang dengan yang membuat anak muda itu tertarik. Jadi harus ada effort. Local wisdom itu memang penting dan kami sudah membuktikan. Di saat kita kolaps karena bencana, semua sistem shutdown karena bencana, yang menyelamatkan adalah local wisdom. Local wisdom tidak perlu energi, tidak perlu sinyal. Karena mereka sudah beratus tahun beradaptasi. Nah, sayangnya itu bisa punah dan tidak populer. Sehingga termasuk bagian dari program kami, jadi kami itu ada buku memetakan local wisdom tentang bagaimana keselamatan tsunami. Dan itu yang kita gencarkan lagi ke anak-anak muda. Biasanya anak-anak muda atau yang masih generasi alfa, beta itu udah nggak kenal. Dan mereka bisa cepat sekali mendapatkan dan menyebarkan informasi lewat sosmed. Nah ini sekarang BMKG juga aktif ya, harus aktif di sosmed, sosialisasi dan edukasi. Manfaatkan musim hujan ini untuk pertanian, untuk ketahanan pangan. Pola tanamnya disesuaikan, jenis tanamnya disesuaikan, kapan harus mulai tanam, kapan panen disesuaikan. Nah, sekarang untuk memastikan bahwa ini kan kita ada data, ada analisa, ada ilmu yang harusnya kan bisa kita gunakan untuk menjadi semacam peta bagaimana kita harus membuat kebijakan ke depan. Apa-apa saja yang menjadi pertama ya tantangan sendiri ya dari BMKG itu sendiri? Apakah ada buy-in atau dari segi ada resistensi kah atau diindahkan kah? Warning ini kan selalu memberikan peringatan dini dan lain sebagainya. Perakiran cuaca mengatakan apakah ada action ataupun betul kebijakan yang disesuaikan dengan semua peringatan ini. Ya, jadi tantangan yang nyata itu di tahap-tahap awal ya, katakanlah 5 tahun yang lalu, itu kalau kami mengeluarkan peringatan dini, publik itu tidak percaya karena made in Indonesia. Tapi kalau peringatan dini itu ya jadi distrust gitu loh, made in Indonesia. Tapi kalau peringatan dini itu dikeluarkan waktu itu dikeluarkan oleh kedutaan Amerika. Yang memang kedutaan Amerika dengan bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya itu menerjemahkan peringatan dini yang dikeluarkan BMKG. Semua percaya. Percaya. Sayangnya yang bahasa Inggris itu dibaca publik, terjemahannya salah. Jadi actionnya salah. Jadi misalnya cuaca ekstrim sampai tanggal 10. Mereka menangkapnya cuaca ekstrim dimulai tanggal 10. Jadi siapnya baru nanti tanggal 10, pada kejadiannya sampai tanggal 10. Itu contoh bahasa. Nah, itu tantangan, itu jadi popularitas. Tapi sekarang sekarang sudah enggak. Sudah high trust dengan BMKG. Insya Allah ya kami harus menjaga itu. Itu yang paling serius ini. Dan yang kedua adalah kepedulian. Mereka sudah trust, mereka sudah tahu. Contohnya yang banjir di Bekasi itu ya. Kami itu kan koordinasi dengan BPBD di wilayah yang akan terdampak sebelum kejadian. Jadi saat peringatan dini dikeluarkan lalu kami telepon BPBD. Dan BPBD juga sudah bekerja ke lokasi-lokasi calon banjir, ke perumahan-perumahan yang akan banjir. Nah, ternyata ini testimoni dari masyarakat setempat. Mereka mengakui, iya saat sahur kami sudah mendengarkan peringatan siaga gitu ya. Namun ya mereka mungkin tidak siaga itu artinya apa? Jadi bahasa itu memang kurang clear. Siaga itu artinya ayo keluar dari rumah
menuju tempat yang lebih tinggi. Jadi sebasic itu ya. Sebasic itu tantangan kami. Jadi kami bicara itu harus dengan bahasa bayi. Kalau teman-teman humas itu mengatakan bahasa bayi ya Bu, bahasa bayi itu apa? Ya itu Bu maksudnya. Ya, keluar sekarang. Jadi harus keluar, tinggalkan tempat. Jadi nggak bisa hanya waspada. Nggak bisa, harus waspada itu artinya apa? Artinya kalau memang BMKG mengeluarkan peringatan dini, hujan ekstrim, jangan mendekati lereng yang rawan longsor, jangan berada di dekat sungai, jangan berdiri di bawah baliho atau tiang-tiang, anginnya kencang, harus sedetail itu. Jadi itu tantangannya bagaimana meliterasi secara cukup detail. Dan ini terus dilakukan ya, edukasi ini, sosialisasi terus, ini. Ya. Tapi kami juga senang juga. Ada kami saat jalan gitu, ada penjual stroberi jongkok di jualan asongan, kita kasihan ya, kita beli. Dia nanya, Bu, sesar Lembang itu apa memang benar mau bergerak ya? Hah? Berarti dia tahu, Bu, El Nino itu gimana? Berarti sampai selevel itu dia paham. Itu kami bersyukur. Jadi itu. iya, apalagi kita ring of fire. Jadi selain cuaca ekstrim sekarang yang menjadi fenomena, tapi kita juga ya siap-siap dengan gempa bumi, dengan ini tsunami, gunung meletus dan lain sebagainya. Ini terakhir kita kan menghadapi musim ini ya, hujan sekarang. Sekali lagi singkat saja apa pesannya yang harus kita siapkan lah istilahnya menghadapi musim hujan ini. Kalau bahasa bencananya kita harus siaga. Siaga itu gimana? Selalu monitor, harus jelas perkembangan informasi cuaca dari BMKG lewat aplikasi mobile phone info BMKG. Rencanakan kegiatan Anda, terutama kalau di luar rumah. Apalagi kalau ada petir dan sebagainya. Itu kami sudah masukkan sosmed, kiat-kiatnya bagaimana. Kemudian jaga lingkungan. Jangan membuang sampah sembarangan. Saat tidak hujan, bersihkan selokan. Saat tidak hujan, selokan-selokan ya agar nanti tidak mampet ya. Pemerintah daerah juga bersihkan sungai-sungai agar tidak banjir itu ya. Nah, jadi poinnya mencegah terjadinya hal-hal yang membahayakan kita. Tadi jangan berada di tempat yang rawan saat ada peringatan dini, menyingkir dari situ. Tapi ada hal yang positif. Manfaatkan musim hujan ini untuk pertanian, untuk ketahanan pangan. Pola tanamnya disesuaikan, jenis tanamnya disesuaikan, kapan harus mulai tanam, kapan panen disesuaikan. Cara menyesuaikan, lihat aplikasi info BMKG. Ada perakiraan cuaca 6 hari ke depan, setiap jam cuacanya seperti apa. Sehingga kalau merencanakan akan menjemur hasil panen, tanggal berapa, jam berapa, itu sudah tahu kecepatan anginnya berapa, suhunya berapa, apakah akan hujan atau tidak. Seperti itu. Terima kasih Bu Rita. Pastikan teman-teman juga memiliki aplikasi info BMKG-nya. Itu selalu diupdate kan dengan informasi yang penting. Bu Rita, terima kasih sekali. Dan ini memang informasi yang sangat penting dan memang kita harus siap. Ya, apalagi informasinya sudah ada, sudah dikasih tahu, dan ini juga berdasarkan prediksi yang akurat, sains, sehingga ya yang jelas sedia payung sebelum hujan, jangan tunggu hujan dulu terus kaget gitu, tidak siap. Dan ada perencanaan. Ada perencanaan, dan ini kita akan seperti ini kira-kira trennya. Semakin meningkat ya frekuensi cuaca ekstrim ini, jadi mau tidak mau kita sebagai manusia juga harus menyiapkan, karena kalau tidak ini bencana bagi kita semua. Bu Rita, sekali lagi terima kasih banyak. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe, bye bye.